Arsir ya sama Mang Yanto, ini tanahnya sudah ditarik. Nah sebenarnya ini ada gorong-gorongnya, itu lebih detailnya ini ya. Ini dia persis gorong-gorong, nggak tahu ini nantinya akan dijadikan gorong-gorong atau enggak. Kita lihat. Wow, ditebang sama Mang Yanto pohon kelapanya ya. Ditebang sama dia. Bawa ke sini Mang Yanto. Pohon jambu sih udah diambil tuh, udah diselamatin dia. Nggak tahu tuh hidup lagi apa enggak tuh kalau udah kayak gitu ya. Diangkat sama Mang Yanto, pindahkan. Tetap aja SPJ atau SPK kerja itu kan Mang Yanto, terus Mang Gondrong, bahkan Mang Jamar itu juga ditandatangani oleh Jujun gitu. Jadi sampai Pak Rayap Besi ya, channel. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya? Saya doakan selalu sehat, banyak rezeki dan dimudahkan segala urusannya ya. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, kali ini kita berada ya di Kampung Gebluk, berbatasan dengan Kampung Google ya, di Desa Purwadana. Dan ini adalah tumpukan sampah yang ada di pinggir jalan ya teman-teman. Mungkin ini memang sudah jadi tempat sampah ya, karena memang semenjak dibongkar ini sama Peto ya, belum ada tindak lanjut terkait sampah ini ya. Seperti itu nih, dekat kita akan menuju pekerjaan yang ternyata ya di Kampung Gebluk ini. Untuk eskavator yang kecilnya sudah ditarik ya teman-teman, digantikan dengan eskavator Mang Yanto ya, seperti itu. Dan sepertinya untuk area sini sudah rapi ya sepertinya. Nah ini ya, kita lihat di area dekat Mantan Bin ya, ini sepertinya sudah diarsir dan ini siap ditanam pohon kelapa ya teman-teman. Nah ini dia gorong-gorong atau area pengairan ya, irigasi di daerah sini. Nah ini juga sudah diarsir ya sama Mang Yanto, ini tanahnya sudah ditarik. Nah sebenarnya ini ada gorong-gorongnya, itu lebih detailnya ini ya. Ini dia persis gorong-gorong, nggak tahu ini nantinya akan dijadikan gorong-gorong atau enggak. Kita lihat mendekati ya kegiatan Mang Yanto yang akan membuat irigasi atau solokan ya di daerah sini. Jadi intinya kita menyampaikan ya, sebenarnya titik polanya itu paling rumit ada di daerah sini ya. Kenapa di daerah sini? Karena mungkin Pak Kades Purwadana ini punya pemandangan sendiri atau kegiatan sendiri ya, tanpa berkoordinasi atau berembuk bareng teman-teman, seperti itu. Nah ini ya, nanti akan dibuatkan irigasi, apakah putus sampai di sini nantinya atau apa. Kalau kita lihat sebenarnya itu aliran sawah ini sebenarnya ke bawah teman-teman kalau diuruk ya, kalau ditarik diukur. Nah ini ada patok ya, nah ini patok nih sama tadi Lora Jujun ya, udah diukur sampai sini. Dan sawah ini kena sebenarnya teman-teman ya, kena ke badan dari PJT atau aliran irigasi. Nah yang pertanyaan kita ini sebenarnya, ini walaupun dibikin irigasi kecil ya, taruhlah solokan, lanjut nggak gitu ke sana gitu sampai titik yang sudah dibongkar sama Mang Pato waktu itu ya, beko kecil. Kalau dia tidak lanjut, kemungkinan memang titik beratnya ada di daerah yang pohon jati ya. Jadi di situ mungkin akan ada embung gitu, seperti itu. Dan ini kemungkinan hanya pembuangan dari tuh ya, MCK ya, MCK warga, dari pembuangan rumah tangga gitu, seperti itu teman-teman.
Dan sepertinya memang ini area ini besar sekali kemungkinan akan ditanami pohon kelapa teman-teman, seperti itu. Nah ini ya, kita lihat ini cukup luas ya, ini bisa lumayan lah, setengah lapangan bola. Sepertinya itu akan ditebang pohon. Ditebang sama Mang Yanto pohon kelapanya ya. Ditebang sama dia. Kita coba mendekati ya. Nah ini ya, irigasi yang sudah dibuat kemarin sama Beko yang kecil teman-teman. Nah, sepertinya akan dibuat embung baru ya, atau empang baru sepertinya di situ yang masih perbatasan Desa Sukamakmur ya, di wilayah Lurah Ebo sepertinya. Wow, itu dia ya. Kita coba dekatin ya. Nah ini ya. Nah ini teman-teman. Ini sudah dikeruk ya sama Mang Yanto area sini teman-teman. Mang Yanto ya. Ini sesuai permintaan kemarin ya sama Lurah Dede ya. Ini sepertinya aliran sungai akan dibawa ke sini teman-teman. Wow, bawa ke sini Mang Yanto. Bawa kemana? Wow. Iya telat. Kelihatan dari sono. Wah. Mantap. Dorong saja Mang Yanto ya, dia bersihin dulu, sterilin dulu ya area-area ini dari kayu ya. Nah ini pohon nangka yang kemarin ya sudah ditebang teman-teman. Pohon nangka, ada pohon jambu ya ditebang teman-teman. Nah ini sepertinya akan didorong ke area kobak ini ya, akan diuruk nih teman-teman. Diuruk ya. Jadi akan diuruk sama Mang Yanto. Dia kobakan yang kemarin di sini ada baruk kemarin bisa ya, ada pohon jambu, ada saya, ada pohon kedongdong, ada pohon nangka ya. Pohon nangkanya udah berbuah lagi, nggak tahu nih pohon nangkanya di mana. Kalau pohon jambu sih udah diambil tuh, udah diselamatin juga, nggak tahu tuh hidup lagi apa enggak tuh kalau udah kayak gitu ya. Yanto. Beko kecilnya langsung dipindahin ya, udah nggak ada, udah ditarik kayaknya, udah nggak ada di sini, langsung diganti sama Mang Yanto. Diisi dulu sama kayu-kayu. Ini empang kecil ya. Dan itu sepertinya tuh dibikin itu juga tuh,
irigasi tuh. Nah ini solokan nih masuk langsung ke sawah ya. Sawahnya lagi siap, udah disiapin lagi buat penanaman berikutnya ya. Diuruk saja Mamang Yanto tanah-tanahnya. Kita lihat ya apakah memang aliran sungai ini akan terus ke Purwadana atau sampai situ aja. Kita lihat ya bagaimana tindak lanjutnya. Nah ini Mang Yanto terus ngambilin kayu-kayunya ya, bawa dia kayu-kayu. Dia ambil lagi tuh satu pohon lagi. Yanto coba terus ngambil. Tarik saja Mang Yanto. Wow, tarik ya. Ini mendem nih. Mantap. Kan mundur lagi Mang Yanto coba menarik. Tarik lagi. Panjang sekali teman-teman. Maju lagi perlahan tapi pasti. Tindakan pohon kelapa ya. Ini dibuat nguruk, ternyata pohon kelapanya buat nguruk kobak. Diangkat sama Mang Yanto. Tindakan. Sampai munsat-munsat Mang Yanto. Luar biasa. Diuruk langsung dipatahkan sama Mang Yanto. Luar biasa. Maju lagi. Mantap. Langsung ditindihin sama tanah sama Mang Yanto. Diambil lagi. Ditindihin lagi sama Mang Yanto. Mantap. Mantap teman-teman. Uruk lagi, ambil lagi kayu-kayunya sepertinya. Maju lagi Mang Yanto, maju.
Uh, maju lagi Mang Yanto. Langsung diacak-acak ya sama Mang Yanto wilayah sini. Area kerja Mang Jamar. Nah, Mang Jamarnya masih berada di kampung teman-teman, belum berlanjut lagi ya. Luar biasa. Kita coba tersamperin ya ke area situ ya, mendekat. Kita lihat ya. Teman-teman, sepertinya akan mendem. Mendem teman-teman jalannya nih. Nah, ini sepertinya akan dilanjut ya sesuai permintaan Lur Ebo. Sepertinya kali yang di sini akan diperbesar teman-teman. Ya. Nah, ini udah jernih banget ya. Jadi sepertinya kalinya memang akan diperbesar, disambung ya sampai area ujung dari bekas pohon jati ini teman-teman. Sepertinya sesuai arahan dari Lurah Ebo ya, tuh dikupas dulu area atasnya sama Mang Yanto ya, tanah-tanahnya ya. Ini sepertinya gitu, diurusin dulu sampai persis di daerah situ ya. Ternyata ini sawah ini nih dari masih PJT ya, atau pengairan, tanah pengairan. Terus keruk sama Mang Yanto. Jadi lanjut lagi ya masalah itu kan ada adepsi ya, Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia itu kan punya adepsi ya, namanya adepsi ya, Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia. Nah, itu harusnya memang secara bertiga ya, apa namanya tuh, ada trisula apa namanya, pokoknya bertiga lah, antara Lurah Dede, Lurah Jujun, dan Lurah Purwadana ya, Lurah Endang, harusnya memilih salah satu ketua gitu. Jadi mengikuti arahan ketua, harusnya Pak Lurah Jujun lah yang jadi ketua adepsi bertiga ini mereka gitu. Jadi sehingga pembangunannya terarah. Jadi walaupun mereka punya wilayah teritorial sendiri masing-masing, Pak Lurah Ebo punya teritorialnya sebagai Sukamakmur, terus Lurah Endang juga punya di sini. Itu harusnya bareng-bareng mereka bikin konsep secara bersama, jangan sampai masuk wilayah Lurah Endang beda lagi konsepnya, sehingga nanti tidak terarah. Karena ini kan dananya dana dari provinsi teman-teman, bukan dana dari kabupaten ataupun dana desa, ini mutlak provinsi Jawa Barat. Sehingga sebenarnya harusnya daerah lain juga merasa iri dong. Nah, itu harusnya kesempatan diambil oleh 3 kepala desa ini, sehingga nanti pembangunan yang di sini itu terasa oleh masyarakat secara langsung. Seperti itu, jangan sampai wilayah Bapandang ini Purwadana beda lagi pemikiran, padahal kan tidak usah pakai dana desa. Karena apa? Tanaman pohon kelapa sudah dari provinsi. Terus kemudian kalau memang bahasa kasarnya ini beko juga dana dari provinsi. Pihak desa itu hanya melakukan pengawasan, dan juga tetap aja SPJ atau SPK kerja itu kan Mang Yanto, terus Mang Gondrong, bahkan Mang Jamar itu juga ditandatangani oleh Lurah Jujun gitu. Jadi sebenarnya titik ininya udah bicara aja langsung sama Lurah Jujun, serahkan Lurah Jujun gimana konsepnya. Yang penting pengairan daerah sini bagus dan tidak merugikan warga, seluruh warga gitu. Jangan ada bantahan-bantahan. Kalau menurut saya jadi nggak enak. Kenapa nggak enaknya? Lurah Jujun pengennya seperti ini, tapi dari pihak Lurah Endang tidak mau. Nah, kan jadi bingung juga, kita juga yang lihatnya bingung kan, sehingga menghambat pekerjaan-pekerjaan. Kalau ini sih udah jelas, karena memang wilayah sini nih
masih lurah Ebo ya, lurah Dede, sehingga buat pengerjaannya memang targetnya ini akan dijadikan kali gitu. Saya tidak mau ngasut atau gimana, intinya menyampaikan kalau bisa program-program seperti ini ya, apalagi kan antar desa ya, 3 desa, tolonglah bersama-sama duduk dulu seperti apa, jangan sampai masing-masing pengen unjuk kebolehan atau punya pemikiran masing-masing seperti itu, apalagi ada pemikiran mau beli tanaman sendiri atau apa. Ya udah jelas lah, orang provinsi juga udah mau ngasih pohon kelapa. Ini kalau kita beli kelapa ini, coba kalau kita pakai 100.000 aja satu pohon, bisa nggak desa? Belum tentu bisa lah, kan gitu. Karena menurut saya tupoksinya desa kan terbatas, anggaran desa buat jalan aja ya, kalau saya dari dengar Kang Deddy kan paling banyak 350 juta, beda dengan tinggal provinsi kan sampai 3 triliun, gede kan, sampai 33 triliun apa, iya sampai 3 triliun kan, jauh gitu. Maksud saya tolong sama pemikiran, karena tujuannya semua baik, intinya membangun desa ya, paling enggak ya kegiatan itu harus secara bareng-bareng sehingga nanti tidak menimbulkan rasa saling mengakui gitu, oh ini kegiatan ini karena hasil gua bukan itu ya teman-teman, seperti itu. Oke ya, mungkin videonya cukup sekian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.